Thinkers. Apa kabar nih buat Thinkers yang lagi nonton ya? Kali ini kita episodenya cukup spesial nih. Kita kedatangan tamu yaitu Swiss Contact. Kenalin ini Pak Rio. Halo Tinker semuanya, apa kabar? Senang sekali, saya Rio dari Swiss Contact Indonesia, salah satu implementor dari bantuan Swiss bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia hadir di podcast kali ini ya untuk menyapa Tinker semuanya, tentu dengan tema-tema yang sangat menarik ya, Benar Mbak Tia. sekali. Yang pastinya relate nih sama Gen Z Ya, dan Gen A betul. tentunya ya Pak ya. Itu kita lagi mau membahas tentang structured internship gitu atau Ya. magang terstruktur gitu ya Pak ya. Nah, Pak Rio nih sebagai senior ya, utamanya di Swiss Contact gitu. Kita bisa sharing-sharing nih ya Pak ya Boleh, seputar boleh. Ya. pemagangan terstruktur nih nampaknya seperti apa ya Pak ya? Mungkin adik-adik juga masih ada yang asing gitu Pak terhadap pemagangan terstruktur ini, utamanya yang masih lagi nyari-nyari tempat magang atau industri seperti itu. Oke Mbak Tia, jadi Tinker semuanya, baik yang sedang mencari tempat magang ya, Mhm. maupun yang masih akan besok tahun depan magang gitu, ataupun yang sudah magang dan mau mencari tempat lain yang lebih baik gitu ya, ya kan. Nah, praktik kerja industri atau PKL ya, Mhm. jadi kita agak bikin satu distinction ya, perbedaan antara pemagangan dengan praktek kerja industri atau PKL, Mbak Oke, Tia. Karena mhm. dasar hukumnya juga beda nih, Oh, oke, gitu Pak. ya. Mhm, mhm. Kalau pemagangan dalam negeri itu istilahnya mengikuti Permenaker 6 tahun 2020 dan itu memang Oke. fokusnya untuk para pencari kerja. Nah, tapi kalau Mmm. Tinker sekalian masih SMK atau di perguruan tinggi yang membutuhkan kerja di industri untuk memenuhi kebutuhan kurikulum, nah Mhm. ini baru itu disebut dengan praktik kerja industri terstruktur. Oke, ada istilah baru Gitu. lagi rupanya ya, Pak, ya? Lama tapi baru gitu ya. Karena Jadi Prakarya sendiri itu rebranding. sudah sejak tahun 2013 loh Oh, aturannya oke, ya, oke. Mungkin saya bukan gitu. lulusan SMK, jadi Oh kayak gitu ya, iya, saya betul. SMA kalau nggak Iya. salah ya, Pak, heeh. Dan saya waktu itu nggak ada magang sih seingat saya. Iya, karena SMA Jadi karena tidak SMA sih tidak ada ya. kurikulumnya nggak ada Oke, gitu oke, ya, oke, seperti gitu. itu. Mhm, Tapi mhm. bukan berarti tidak boleh gitu ya. Mhm. Mungkin teman-teman yang SMA Mhm. lulus, nah ini baru bisa memanfaatkan yang pemagangan dalam negeri versi Mhm. Permenaker 6 2020 Oke, gitu. oke, oke. Nah, tapi mungkin kali ini kita lebih fokus ke teman-teman yang membutuhkan praktek Mhm. kerja industri untuk Mhm. memenuhi kebutuhan kurikulum dulu kali ya, Mbak Tia Iya, gitu. benar sih, Pak. Ya, Sebenarnya kalau dari sudut pandang Pak ya. Rio nih, ada nggak sih kayak indikator keberhasilan gitu supaya pemagangan terstruktur ini benar-benar berhasil gitu di industri ya, utamanya yaitu para pemilik industri atau sekolah mungkin yang mau Ya. menggandeng gitu. Nah, ini pokoknya kita mundur dulu ya Oke, sedikit. boleh, Saya mau Pak. cerita dulu kenapa Mhm. praktek kerja industri terstruktur gitu. Nah, Mhm. kalau mungkin teman-teman yang sekarang itu pasti tidak tahu siapa itu Prof. Wardiman Joyonegoro, gitu ya. Iya, mungkin, Nah, Pak. kalau yang Mhm. sudah tahu siapa itu Prof. Wardiman, Mhm. pasti minimal sudah S3, Mbak Tia, Oh, ya. gitu. Sampun sepuh sangat Senior gitu sekali ya, ya, senior Pak, ya. sekali Oke, gitu oke. ya. Nah, itu sebenarnya sudah sejak zaman beliau, Mhm. kemudian dulu memang fokusnya masih di SMK dengan Oke. pengenalan istilahnya adalah pendidikan kejuruan sistem ganda Oh, gitu. Nah, iya. terstruktur Baru fokus ke ini situ. ya Mhm. berarti memang ada dua tempat di Mhm. mana siswa menghabiskan masa studi. Ya. Mmm. Yang pertama tentu di sekolah, ya Mhm. karena di Indonesia ini masih menganut aliran bahwa pelatihan vokasi itu masih school based atau memang Oke, berbasis sekolah. benar. Nah, kemudian supaya apa yang dipelajari di sekolah ini lebih merasuk gitu ya, Mhm. gitu ya. Jadi supaya kerasukan ilmu gitu. Jadi mereka juga harus belajar dari industri karena bagaimanapun juga Mmm. industri ini adalah benar-benar tempat kerja nyata gitu ya, Benar. yang mungkin ya bisa jadi teknologinya lebih maju ya, Mmm. pekerjaannya lebih kompleks gitu Karena nggak sehingga teori aja ya, Pak, ya? betul, Mhm, sehingga mhm. siswa diharapkan menghabiskan waktu juga di perguruan tinggi, Oke. sorry di industri Di gitu ya. industri. Nah, Mhm. kemudian setelah sekian lama waktu berlalu gitu, Mhm. mulai muncul nih diperkenalkan lebih terstruktur. Oke. Jadi selain magang di industri ya, Mhm. kalau dulu-dulu nih Mhm. zaman saya gitu ya, magang di industri itu biasanya yang terjadi adalah
kopi, Mbak Tia. Ya, Gimana tuh, satu, Pak? anak magang, apapun jurusannya, kerjaannya Oh, pertama bikin kopi, iya iya iya. ya kan? Kedua, fotokopi. Oh, yang Nah, ketiga? yang ketiga, laporan magangnya copy paste dari Oh, angkatan-angkatan sebelumnya, gitu ya. itulah kenapa Itulah dinamain mengapa kopi-kopi-kopi ya? kopi, dan Oh, ini oke. hasilnya adalah Mhm, ketika anak magang administrasi bisnis, mhm. lulusnya malah jadi barista. Oh, Karena tiap dia udah hari, pandai nih. wah, malah lebih pandai bikin kopi daripada ngerjain administrasi Itu gitu. kalau bikin jurusan baru aja, Pak. Nah, betul gitu ya. Nah, Jurusan jadi kita nggak perbaristaan. mau thinkers Hmm, terjebak di situasi seperti itu gitu kan. oke. Jadi kita harus lebih maju. Mhm, Nah, kalau ini mulai diatur nih, mhm. ya kan, bahwa kalau di sekolah ya kita punya kurikulum. Oke. Nah, ya kan, ada panduan. Mhm. Nah, ketika diserahkan ke industri, tentu harus ada panduan nih di industri. Benar. Nah, oleh karena itu, salah satu tadi yang Mbak Tia tanyakan, Mhm. indikator keberhasilannya untuk praktek kerja industri terstruktur adalah di industri harus punya program pelatihan yang gitu ya Mhm. selaras dengan kurikulum sekolah. Nah, program Mmm. pelatihan ini biasa dikenal dengan rencana pelatihan vokasi Vokasi. ya, Oh, oke. atau RPV Itu gitu. Nah, Thinkers, mungkin yang masih itu salah asing satu ya. indikator Oke. gitu. Jadi kalau Thinkers mau magang gitu ya, Mhm. mau prakerin PKL, tanya dong ke industrinya, Om, Tante, HRD gitu ya, punya nggak perusahaan ini rencana pelatihan vokasi gitu. Mhm. Dan itu harus selaras dengan background studi gitu ya. Oke. Kenapa? Kalau tidak selaras, takutnya gitu ya, mungkin apa yang ada di dunia industri itu Mhm. terlalu advance gitu ya, terlalu Benar maju, benar. sehingga ketika pas magang ini bisa kita yang keteteran Kebingungan ya. gitu ya, Pak, ya? Bukan karena kitanya nggak bisa, memang karena Mhm. kita belum dapat ilmunya Oke, gitu. make Walaupun sense itu sih. nanti disampaikan di Mhm. industri, tetapi Mhm. mungkin karena basicnya belum kuat Mhm. ya, jadi kadang-kadang aduh kok sengsara banget gitu ya, Mhm yang mhm teman-teman yang mhm. lain mungkin sudah sampai, mengoperasikan mesin apa, kok saya masih di sini-sini aja Bener gitu, dan bener. itu akan menimbulkan kecemasan yang berlebihan gitu ya. Nah, itu adalah Mmm. salah satunya. Jadi pastikan bahwa kalau thinkers, memilih perusahaan gitu ya, mencari Mhm. perusahaan yang mereka punya rencana pelatihan vokasi tentu yang selaras dengan apa yang sudah dipelajari Tapi gitu ya. biasanya kan kalau googling atau AI biasa tuh Mhm. kan nggak muncul gitu, Pak. Mana sih perusahaan yang udah punya RPV gitu, apalagi kan masih baru kan, Ya, baru beberapa tahun betul. gitu. Nah itu gimana sih, ada nggak sih Pak tips dan triknya buat perusahaan? Kan kita nggak mungkin kan ngemailin harinya satu-satu itu juga belum tentu dibales. Iya. Nah, cara kita tahu buat perusahaan itu punya RPV atau enggak itu seperti apa, Nah, Pak? Ataukah harus perusahaan besar dulu atau bagaimana? sebenarnya nggak juga ya, karena Mhm, dari tahun 2015 oke. itu, eee, pemerintah Indonesia, terutama melalui dari Kementerian Perindustrian, Mhm. ya tentu dengan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, itu telah mengadakan yang namanya in-company trainer training atau pelatih Mmm, di tempat kerja, pelatih tempat oke. kerja gitu ya. Mhm. Nah, sudah lebih dari, mungkin ribuan nih perusahaan ya, karena Mmm, InCity-nya aja di Indonesia tuh sudah hampir, 2.000 orang gitu, oke. ya, dan, mereka diajarin nih. Mhm, Jadi ketika, thinkers ya apply gitu ya, pada saat mungkin wawancara, oke. nah itu Mhm, ditanyakan. Biasanya kan, mhm, "Ya, saudara calon, prakerin gitu, ada nggak yang mhm, mau tanyain sama kami?" Gitu, ada mhm HRD gitu. Nah mhm. itu tanyakan gitu ya. Iya, itu kesempatan emas itu Betul, itu ya, Pak, kesempatan untuk emas gitu bertanya. ya. Benar. Pertama adalah satu, Mhm, ada atau tidak, nanti kedua, mhm. hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oke. Nah ini jangan sampai thinkers juga terjebak, ya Mhm, sudah telanjur masuk, tapi mhm. ternyata hak-hak normatifnya tidak terpenuhi, Oke, gitu ya. perlu taking Nah, notes itu ya thinkers ya. betul. Jadi pertama itu, harus ada RPV. Nah kedua tadi saya Mhm, sebut ada income trainernya nih. mhm. Biasanya yang sudah punya RPV pasti punya pelatih tempat kerja. Oke. Nah jadi satu paket, ya. Mhm, Nah, karena ini satu paket, kemudian juga, yang tidak kalah penting ya tadi, mhm. gimana sih biar saya magangnya sukses, itu durasi magangnya, Mbak Tia, Oke, ya. ada optimal durasi berarti, Kak, ya? Ada, ternyata ada Oh, gitu ya. mhm mhm. Dari penelitian gitu, Oke, kalau magang selama 1 bulan, mhm. itu namanya observasi, Belum bukan dikatakan magang. magang Belum ya, dikatakan Pak, ya? magang, karena cuma Oke, ngelihat doang gitu. heeh heeh. Nah, "Oh saya 3 bulan ya?" 3 bulan itu baru menjelang bisa. Oke. Gitu ya. Nah, yang optimum sebenarnya Mhm. itu magang itu sebenarnya adalah 12 bulan.
sekali tapi ya, Pak, ya? Iya, lama memang gitu ya, karena apa, pembiasaan itu tadi, Mhm. Mbak Tia. Nah, Mmm. 6 bulan itu adalah batas minimum sebenarnya. Karena Mmm. biasanya seorang, praktek kerja industri itu, Mhm. siswa atau mahasiswa prakerin atau PKL, itu mulai mendapatkan basic, eee, knowledge-nya dan basic, Mhm. skill-nya itu ketika Mhm. menginjak bulan ketiga atau keempat. Oh, Nah, jadi oke. bulan kelima dan bulan keenam itu adalah pembiasaan. Justru kalau 6 bulan pembiasaan tuh, wah sayang Nah, banget gitu kalau ketika udah sudah pembiasaan 6 bulan heeh, minimal, terus ditambah 6 bulan lagi, itu heeh. kompeten. Oh, oke. Jadi kerjanya udah nggak ngintip catatan, udah nggak ngintip Mhm, mhm. buku, nggak ngecek Udah apa, biasa ya, gitu, karena udah biasa, heeh. jadi sudah Mhm, mhm. natural, gitu. Tapi kan Ya, regulasi dari sekolah tuh biasanya 6 bulan, Pak, 1 semester gitu. minimum. Oh, oke. Ini makanya dengan kemarin Mhm. ada kurikulum yang mengizinkan, Mhm. teman-teman bisa lebih dari, Mhm. 6 bulan, Mhm. itu sangat kami syukuri gitu ya, karena magang wajibnya 6 Mmm. bulan, kemudian bisa melalui, ada magang berdampak, ada Oke. magang apa gitu ya, sehingga itu bisa menambah Mmm. waktu lagi, Oke. gitu. Beraneka ragam rupanya, Pak, ya. Itu ilmu yang baru juga buat thinkers yang masih bingung-bingung Ya, cari pekerjaan atau apa. Tapi harusnya ada kisah menarik juga ya, Pak, ya, dari seputar structured internship atau pemagangan terstruktur itu. Ada nggak sih, Pak? Pak Rio kan juga sebagai trainer nih di perusahaan. Ada nggak sih success story-nya gitu yang Pak Rio bangga nih, "Oh, I'm a proud as a trainer." Nah, itu seperti apa tuh? sebenarnya banyak gitu ya, tetapi yang Mmm. buat saya paling mengharukan, wes, Mmm. Simak baik-baik iya, thinkers. ini menarik ini, Mbak Mhm. Tia. Tadi kan, POV-nya adalah dari pemagang ya. Mhm. Jadi minimal 3 itu. Ada Mhm. RPV, ada NCT, kemudian waktunya minimal 6 bulan. Nah, tapi Mhm. dari kami para Mhm. trainer nih, Mhm. mmm, kita tidak menutup kenyataan ya, Mbak Tia, bahwa vokasi itu di Indonesia masih dipandang sebagai pendidikan kelas 2 ya. Mmm. Ini kita real aja gitu. Benar, benar, benar. Sehingga yang masuk ke jurusan vokasi itu Mhm. biasanya yang tidak bisa mendapat tempat di jalur umum Oh, heeh, heeh, ya, heeh. karena satu dan lain hal, Mmm. biasanya yang paling paling nyata itu adalah masalah biaya, ya Mmm. kan. Jadi, eee, karena kalau masuk SMA harus lanjut ke uni, Benar, akhirnya umumnya iya. udahlah, SMK aja nanti kamu Mhm. langsung kerja, ya kan. Benar. Luar biasa itu harus kita bukan berarti itu adalah pilihan terakhir gitu ya, Mhm. tapi itu adalah pilihan yang menurut saya paling reasonable. Nah, Mmm. jadi ketika saya masih menjadi, project manager, saya sebenarnya adalah background saya itu adalah teknik sipil Oh, teknik ya, sipil. saya project manager, jadi memang bukan guru gitu ya. Kalau guru itu kan digugu dan ditiru ya. Iya. Untungnya saya juga tidak wagu tur guru gitu ya, karena agak berisi gitu ya. Jadi nggak cocok jadi guru sebenarnya. Nah, terus, Cocok loh. eee, iya, jadi guru besar mungkin ya, dari Oke. ukurannya. Nah, gini Mbak, jadi Heeh. ketika saya masih di project manager itu ada Mhm. beberapa temen ya, adik-adik, eee kalau dulu adik-adik mungkin sekarang anak-anak kali ya, dulu Iya. adik-adik yang ikut ikut magang di tempat kami, Mhm. yang memang, apa, itu tadi karena belum terstruktur ya, jadi ketika saya nanya nih, "Ini adik-adik kamu mau belajar apa sama saya?" Gitu Mhm. ya. "Nggak tahu Pak, yang penting saya diterima aja sudah alhamdulillah," gitu. Sampai Nah, segitunya betul, ya? saya kan akhirnya saya jadi bingung dong, Mhm, Anda mhm, itu mhm. mau karena teknik sipil itu kan luas, Mhm, mhm, ya. mhm. Struktur itu banyak, Anda mau Mhm, spesifik di mana, mhm, gitu. mhm, mhm. Kalau mau mau bangunan dari pondasi sampai atap, ya nggak Mhm. mungkin 6 bulan, Benar. ya Anda harus lebih dari itu. Tapi pada Benar, waktu itu benar. memang peraturannya fix 6 bulan. Ya akhirnya, Mmm. eee, kalau saya hanya melihat tren sesaat, Mhm, mhm. gitu, ya akan nggak jauh beda dengan teman-teman lain di jurusannya Mhm. ya. Iya. Ya kan? Nah, sebagai seorang pelayan tempat kerja kita juga harus bisa melihat tren yang akan datang dan pada waktu itu Mhm. adalah baru keluar peraturan Menteri PU yang mensyaratkan di proyek itu ada safety officer atau safety engineer, Pak. Oke, oke. Nah, karena sebulan kami adalah bagian dari itu, ya sudah saya latihkan ya. Mmm. Karena kebetulan perusahaan kami juga memang membutuhkan, calon-calon Mhm, mhm. safety engineer. Itu perlu kayak K3 gitu, Pak, atau Ya beda betul, ininya? Oh, sama oke. mirip K3, tapi Oke. basic-nya adalah Anda engineer dulu, Oke. baru belajar K3 gitu Oke. ya. Jadi prinsipnya tahu dulu, kemudian baru belajar Mhm. safety-nya. Mhm.
Nah, setelah selesai Mhm. gitu ya, ketika mau kami rekrut gitu, dari sekian anak ini saya hubungi Mhm. ya, "Dek, saya lagi butuh staff nih, gabung dong, Mhm. waktu itu kan kamu magang di tempat saya," gitu. Mhm. "Maaf Pak, saya sudah diterima di BUMN. Saya baru aja Wah, mau kasih kabar Bapak," gitu ya. keren Itu keren. ada rasa bangga gitu ya, karena Mmm. produk saya diterima di BUMN. Mhm mhm Bahkan mhm. ada yang di perusahaan asing, ya ada yang di Newmont Mmm. Minahasa. Itu semuanya lulusan SMK ya, Pak, ya? Sebagian besar SMK, Sebagian besar. ya ada beberapa, ada 2 atau 3 yang dari Politeknik gitu. Oke. Ternyata dengan kita ya, kami sebagai pelatih tempat kerja itu memberikan, eee, materi yang memang dibutuhkan industri Mhm. gitu, serapannya itu bagus ternyata, nggak ada yang nganggur. Mmm. Mmm. Dan bahkan yang paling mengharukan itu adalah ketika, saya main ke salah satu, tempat perbelanjaan di Jakarta gitu kan, Mhm. ketemu nih, kok ada Mhm. cewek senyum-senyum sama saya, kan GR ya kan, wah kapan lagi disenyumin sama cewek gitu kan. Terus deket-deket kok kayaknya kenal gitu Oh kan. gitu, Nah terus mhm. dia bilang, "Pak Rio ya?" gitu. Oh "Oh iya. ya ini maaf, ini siapa ya Mbak?" Mhm. gitu. "Oh saya ini Pak, yang dulu kan pernah magang di tempat Bapak," gitu kan. "Loh Mhm. lain?" gitu kan. "Oh Oh. pangling saya," gitu. Mhm "Iya Pak, mhm. namanya kerja di proyek kan dulu kucel ya, sekarang udah kerja di Oh. kantor ya agak kinclong lah ya," Oke gitu oke. kan. Kalau skincare-nya udah bener, Iya. udah bisa beli skincare Bener gitu. bener. Nah itu yang, Mhm. akhirnya dia bilang, "Pak, saya ingat dulu Bapak itu kalau pagi itu pasti Mhm. ngopi. Yuk Pak saya Mmm. traktir, gaji pertama saya barusan kemarin, ayo kita Oh, senang ngopi." sekali. Itu Mbak Hmm. Tia, aduh rasanya itu kayak, wah kita tuh berada di Iya iya iya. langit ke-9, Oh bukan itu. 7 lagi, tembus gitu ya. Nah itu yang menyebabkan akhirnya, saya beralih profesi gitu ya, dari, Mmm. project manager, engineer Mhm. menjadi, ini apa, Trainer, promotor gitu ya, promotor. mempromosikan, structured engineer. Mmm. Walaupun, apa namanya, challenge-nya itu juga lebih banyak ya kan, kita Iya kita bener. menghadapi, Mhm. manusia gitu ya. Kalau di lapangan kan saya menghadapi batu, semen itu kan gampang gitu. Iya iya. Kan jengkel, batu dilempar, diem aja gitu, orang ditabok ya jerit-jerit, terus Iya, oh saya bener sih, viralkan, Pak. "Bapak Heeh, menganiaya." heeh heeh. Nah Berarti itu, udah berapa lama ya, Pak Rio? Kan wah udah 20 tahun lebih saya mungkin ya? berkecimpung di, sini sendiri sudah hampir 10 Mhm. tahun ya, 10 Mbak Tia, tahun. gitu. Jadi Mmm. awalnya memang dari trainer di bidang konstruksi, terus Mhm. lama-lama merembet, sekarang, Mhm. eee, apa, saya diterima di Swiss Contact gitu untuk Iya. membantu mensukseskan program ini gitu, dan itu sangat, Mmm. saya bersyukur gitu ya. Mmm. Dan masih banyak lagi sebenarnya, kisah-kisah sukses, Mhm mhm mhm. bahkan nggak apa ya, menutup kemungkinan nih ya, kami juga punya pengalaman dari teman yang jauh-jauh dari Bantaeng. Mbak Tia Mmm. tahu di mana Bantaeng? Santain belum Nah, tahu. Bantaeng itu adalah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Mbak, ya. Selatan. Mhm. Dari Makassar itu masih harus naik mobil, itu kurang lebih Mmm. 3 jam, 4 jam kalau nggak macet, gitu Mmm. ya. Si anak ini ke Makassar aja jarang, gitu. Mmm. Dan ketika diterima praktek kerja industri terstruktur di Mhm. Jakarta, Mbak. Ya Mmm. tapi ya memang karena benar-benar materi apa, magangnya ini Mhm. benar gitu ya. Mhm. Akhirnya dalam waktu 6 bulan, Mhm. itu dia sudah hampir menguasai 70 sampai 80% kerjaan Mhm. dari staf Bidang apa itu, Pak? bidang, Mhm. ini, instrumentasi, Instrumentasi. pengukuran. Heeh Jadi, heeh. eee, ada pabrik punya tangki gitu ya, mau Mhm. tahu debitnya berapa ya, ini Mhm. dia spesialisnya di situ. Dalam 6 Mmm. bulan itu sudah 80% dari staf. Bayangkan loh, dari anak di tengah Indonesia, agak ke utara Mhm. dikit ya, Iya. Sulawesi gitu kan. Bukan harta karun dong ya, Nah, Pak, itu ya? benar harta karun Mmm. terserak. Jadi teman-teman juga Mhm. jangan, apa, thinkers semua juga jangan apa Mmm. ya, jangan patah semangat gitu ya. Mmm. Saya pengen prakerin di tempat yang bagus ya, tentu saja Mmm. ya Anda harus bagus gitu kan, ya Mhm. perusahaan juga Memantaskan nggak mau diri, dong ya, melahirkan betul, diri, ya bener. kan, memalaskan diri gitu ya. Makanya kalau kita Mhm. mau, apa namanya, melamar prakerin tentu juga nah itu ternyata sekarang Mhm. si anak ini Mhm. ya, sudah menjadi staf kembali ke kampung halaman Oh, oke. untuk menjadi, senior sales engineer. Mmm.
Wah, bayangin loh dari Sekeren itu ya, Pak sekeren ya? itu, Bapak Ibu. Jadi memang apa namanya, praktek kerja industri Mhm. ketika dijalankan dengan benar, itu Mhm. manfaatnya juga besar Oke ya. oke, bener, Pak. Bagi teman-teman, bagi thinkers tentu Mhm. cepat dapat kerjaan. Karena apa? Mhm. Kompeten gitu ya. Mhm. Bagi perusahaan itu juga Anda mendapatkan tenaga kerja yang ready to use, Iya, yang kredibel tentunya yang ya, Pak ya? kredibel dan sesuai Mhm. dengan karakteristik perusahaan saya Mhm. gitu ya. Nah, Mmm. bagi sekolah ya sudah pasti karena anaknya gampang diserap gitu kan. Mhm. Jadi paling tidak sekolah ini apa namanya, dalam Mhm. menuntaskan Iya, bisa ya jadi prioritas anak-anaknya jadi utama priority, adik-adiknya, betul. Jadi bener. sebisa mungkin juga thinker semua ya, kalau Mmm. sekali lagi nih kita mau sukses, satu ya kuncinya adalah kompeten. Ya, kompeten itu Mhm. gimana cara dapatnya? Ya dengan cara kita apa, immerse itu apa ya? Merendam diri gitu ya, terbenam di dalam kebutuhan industri gitu. Oke. Nah, ini juga mungkin juga ada thinkers yang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen gitu Mhm. ya. Mhm Nah, saya juga mhm. mengajak ayolah kita sama-sama meningkatkan ya kompetensi Mhm. Indonesia Bener. ya, karena kita nggak usah ngelihat jauh-jauh deh ya, di ASEAN aja Mhm. kita tuh urutan Masih nomor berapa iya, sih masih gitu ya. Nah, terendah kalau banget. teman-teman bayangin, Mhm. saya 2019, 18 itu ke Mhm. Vietnam Oke. ya, mmm, mereka sudah punya program mobil nasional, sebenarnya mobil nasional kita kan Mmm. nggak tahu kemana ya. Iya. Dan sekarang kalau teman-teman datang ke Jakarta, masih ada Mhm. di Jakarta nih, ada Mhm. taksi yang warnanya hijau telur asin, Oke. itu adalah perusahaan Vietnam dengan mobil listrik Oh. buatan mereka sendiri, Mmm. Dari ya. Vietnam asli itu? Iya, yang tahun 80 Vietnam itu masih perang lawan Iya iya Rembo iya iya. gitu ya, Iya iya iya. ternyata sudah bisa menyalip Indonesia dengan industrinya. Sedangkan Nah, produk dari kita sendiri kemana gitu ya, Pak, ya ya? ya nggak tahu kok tanya saya, ya kan. Oke, itu jadi tinggal cerita saya Iya. tentang praktek kerja industri. Heeh heeh. Semoga berguna juga ya buat Mmm, mhm. thinkers dan teman-teman yang lain. Tapi ada nggak sih, Pak, kayak tips and tricks sedikit nih sebagai trainer, apalagi saya Mhm, kan habis in-city training tuh ya. kemarin, jadi kayak masih trainer junior lah Nah, istilahnya. Itu ada nggak sih, Pak, tips dan trik dari Pak Rio nih yang jam terbangnya lebih tinggi ya, udah bertahun-tahun gitu kan. Saya kan masih berkecimpung baru nih. Gimana tuh, Pak? satu Bu, kita Mhm, harus benar-benar as a trainer gitu ya, mhm, kita harus tahu tren industri itu mau kemana. oke, Gitu, sehingga ketika kita menyusun rencana pelatihan, mhm, kita bisa forecast ya, kita mhm. memperakirakan sehingga ketika bimbingan kita, bimbingan. Ketika adik-adik yang magang di tempat kita, thinkers yang magang di tempat kita itu Mhm, pas lulus, mhm, industrinya itu pas bisa menerima. Nah, mmm. ini karena yang namanya orang nyari Networking juga kerja itu berarti kan ya? link and match ya. Oke oke. Namanya orang apa, mau menikah Mhm, itu kan harus dua-duanya cocok. bener. Ya kan, ada nggak cocok sedikit aja, kalau dipaksakan, Iya bubar, gitu. iya. Nah, jadinya, ketika melakukan pendekatan alias ta'aruf, gitu kan, Mhm. itu harus diperhatikan juga benar-benar apakah perusahaan itu cocok buat saya, ya, Mmm. dan ini kesempatannya kan di magang ini, gitu. Mhm mhm mhm. Dan juga ketika perusahaan melihat calon karyawan, dia juga pasti melihat apakah calon karyawan ini sesuai dengan saya punya visi dan misi dan apa Mmm. namanya, karakteristik perusahaan gitu. Oke. Berarti Ya, memang harus sejalan ya, Pak, ya, antara betul. industri dan Iya kebutuhan kita juga iya, as a trainer gitu ya, benar. Ya kan thinker. jangan sampai, terjadi misalkan orang pacaran putus gara-gara Mhm. masalah kepercayaan ya kan. Waduh, berat Iya, sekali satu Pak saya Rio. percaya sama dia, dia nggak percaya sama saya, kan Iya. repot. Gitu ya. Min satu Oke. chemistry ya, Pak, Nah, ya. itu dia sekarang itu apa istilahnya chemistry Iya, gitu ya. Oke, chemistry, Pak. Gen siap. Z gitu, Pak, sekarang, Iya. Pak. Nah, mungkin ada kata-kata nih dari Pak Rio sebelum kita tutup white space hari ini, Ya memang, untuk adik-adik satu tentunya. semoga saya diundang di podcast berikutnya gitu ya. Oke, akan selalu Itu jadi ya, itu. penonton, Pak Rio. Nah, yang kedua adalah, Mhm, tadi itu, saya kutip kata-kata Mbak Tia ini ya, mmm, bahwa ketika kita akan masuk ke satu perusahaan yang kita inginkan, tentu kita harus memantaskan diri gitu ya. Bagaimana mhm, kita tampil dengan, tidak tidak perfect, tetapi memenuhi apa yang mereka butuhkan. oke. Ya, jadi skill, attitude ya, terutama di masalah Mmm, attitude Mbak mhm Tia mhm gitu ya. mhm. Karena, eee
Kalau di sekolah kita bandel paling sama guru dijewer. Hmm, Tapi kalau di perusahaan itu kan konsekuensinya berat, iya ya. sih. Kita bandel, bolos, Hmm, produksi terhambat, perusahaan rugi. Ya, bisa iya. jadi Anda nggak cuma dipecat, Hmm. tapi bisa juga Blacklist di 7 blacklist turunan. gitu ya, 7 turunan gitu kan. Nah itu jadi pantaskan diri Anda, pantaskan diri Hmm, tingkat semuanya ya. Kemudian eh, skill pelajari tidak hanya skill untuk masa ini, tapi skill masa depan. Ya, employability hmm. skill itu yang Oke. bisa saya sampaikan buat Hmm. tingkat semuanya ya. Oke, oke. Semoga berguna. Oke, usus cukup daging rupanya ya hari ini pembahasannya dengan Pak Rio senior dari Swiscontact kita nih. Nah, begitu Thinkers kurang lebih untuk materi dan bahasan topik mengenai structure internship hari ini. Thank you Pak Rio ya buat Terima kasih, waktunya. it's an honor for me ya to Oh be here iya. gitu ya. Juga buat tingkat semua jangan lupa ya, Mm-mm. tulis di kolom komentar, undang lagi Pak Rio gitu. Iya, boleh banget tuh kalau mau request kita hitung nih berapa ya nanti yang Iya, mau mendatangkan Pak Rio lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak iya, ya insya lain Allah ya. kesempatan. Oke. Thank you Bapak Tinker. tingkat semuanya, See you. sukses ya.